A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Taqwa. Taqwa adalah kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dijalankan. Nabi pernah menjelaskan bahwa takwa itu bagaikan kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri tanpa menggunakan alas kaki. Kalau kita berpikir demikian, kita di posisi orang yang sedang berjalan tanpa alas kaki di jalan yang penuh dengan duri, maka kita akan melangkah dengan sangat hati-hati. Itulah takwa di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia pada dasarnya adalah mazra'atul akhirah, adalah ladang amal ibadah kita untuk kehidupan akhirat nanti yang akan kita tanam pada kehidupan akhirat nanti. Kita harus yakini itu. Nah, maka hadirin dimanapun kita berada, takwa adalah pedoman, tuntunan kita agar ada di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa orang yang bertakwa itu? Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif lam mim. Wallahu a'lamu bimuradih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada bulan mulia ini. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia. Itulah interaksi terbaik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca pada hari kiamat nanti. Hudal lil muttaqin, petunjuk Al-Quran itu bagi siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ketika kita ingin tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, kita buka ayat ketiga dan keempatnya. Ayat ketiganya menyatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang bertakwa, ciri yang pertama adalah yang percaya kepada yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, bahwa malaikatnya Allah itu akan senantiasa hadir di setiap majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu itu ada zikir kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi. Kita diawasi oleh malaikatnya Allah, mencatat kebaikan dan keburukan kita, dilaporkan kepada Allah. Malaikat hadir di tengah-tengah kita, mencatat doa-doa kita yang kita panjatkan di sepertiga malamnya untuk diantarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Allah. Kemudian kita yakin bahwa setan itu ada, jin itu ada, iblis itu ada. Kata Allah, jangan sembah setan. Allah ta'budu syaitan fa innahu lakum aduwwum mubin. Setan memang tidak terlihat, tapi setan adalah nyata, musuh yang nyata, kata Allah. Kita di dalam setiap sholat senantiasa mengungkapkan bahwa kita adalah hamba Allah yang memohon petunjuk kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim di dalam Al-Fatihah setiap sholat kita baca. Ihdina, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa yang lurus itu? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim.
di jalan yang lurus itu adalah jalan menyembahku, kata Allah. Wa anibuduni, menyembahku, hadza ini siratum mustaqim, adalah jalan yang lurus. Maka hadirin dimanapun kita berada, ketika kita beribadah kepada Allah, segala sesuatu diniatkan untuk ibadah, itulah jalan yang lurus. Setiap kita bisa menjalankan ibadah dengan cara apapun yang kita bisa, baik ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan dalam syariat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Hadirin, kita lanjutkan. Itulah ciri yang pertama, percaya kepada yang gaib. Ciri takwa yang kedua adalah mereka orang-orang yang walladzina yuqimunas shalah. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Allah telah memberikan rizki kepada kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Kemudian rizki yang kita dapatkan dari Allah, kita sisihkan, kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena di dalam harta kita itu masih ada hak-hak orang yang lain, orang-orang miskin, orang-orang du'afa, orang-orang kaum lemah, orang-orang yatim, dan yang lainnya yang membutuhkan. Yang keempat ada di ayat keempatnya. Tadi kita kaji ayat ketiga. Sekarang kita masuk ke ayat keempat, dan ciri takwa yang keempat ada di awal ayat keempatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka adalah orang-orang yang beriman, meyakini terhadap apa yang diturunkan kepada baginda Nabi, bahkan sebelum baginda Nabi. Al-Quran, juga kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kemudian Suhufu Ibrahim. Kita yakini itu, dan kita yakini bahwa semua itu disempurnakan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita yang menjadi mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin, dimanapun kita berada, itu adalah ciri takwa yang keempat. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yakini Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, mengkajinya. Bahkan setelah kita paham isi Al-Quran itu, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, ciri takwa yang kelima, di dalam Quran surah Al-Baqarah yang keempat tadi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Yang kelima, ciri takwa berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5, mereka adalah orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat nanti. Ketika kita percaya akan adanya hari kiamat, maka kita otomatis akan mempersiapkan diri untuk masuk pada hari kiamat itu. Jangankan hari kiamat, ibaratnya begini, ketika kita ingin mudik, suasana lebaran saat pandemi, kebetulan ada larangan mudik. Kalaulah misalnya kita mau mudik, kan kita suka tidak mau mudik, enggan mudik, malu untuk mudik ketika tidak membawa perbekalan untuk keluarga kita yang ada di rumah, yang ada di kampung halaman. Kalau kita kurang uang untuk berbagi kepada sanak saudara, kurang oleh-oleh, hadiah, dan lain sebagainya, perbekalan kita kurang, maka kita akan malu, datang dalam keadaan malu. Begitulah kehidupan akhirat, karena menjadi ciri takwa yang kelima, kalau kita ingin hidup sesuai dengan tuntunan agama, maka kita harus percaya akan adanya kiamat, dan kiamat itu betul-betul nyata akan datang. Kita harus yakini itu. Itulah ciri takwa yang kelima. Kemudian hadirin, kata Allah untuk menutup ciri-ciri orang yang bertakwa ini, ulaika hudam mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk dari Robnya, dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Karena sudah memiliki 5 kategori orang-orang yang bertakwa, menjalankannya. Kemudian beruntungnya karena
Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga dijanjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, anak dan cucu kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari wabah penyakit virus corona yang saat ini belum selesai juga. Semoga cepat tuntas, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.